kita harus ngerti kalau kita gak bisa selalu jadi prioritas di hidup semua orang. Dulu mungkin kita sering dicari, sering diajak cerita, sering dianggap penting. Tapi makin lama, semua orang punya kesibukan dan dunianya masing-masing. Dan di titik ini, saya jadi ngerti, selama masih ada satu orang yang tetap bertahan di samping kita, yang tetap mau mendengar cerita kita pulang kerja, nemenin kita di keadaan sesederhana apapun, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan urusannya, dan diberi kebahagiaan dimanapun sedang berada. Selamat datang kembali di perjalanan camping saya. Di video kali ini, saya akan camping di Bukit Pinus Paseban, sebuah tempat camping bernuansa hutan pinus yang ada di kawasan Megamendung, Bogor. Biasanya saya pergi sendiri untuk menikmati suasana alam dan ketenangannya, tapi untuk perjalanan kali ini, saya ditemani oleh istri saya tercinta. Semoga perjalanan sederhana kali ini bisa menemani teman-teman semua yang mungkin sedang ingin beristirahat sejenak dari ramainya aktivitas sehari-hari. Yuk, kita mulai perjalanannya. Saat ini kami sudah sampai di kawasan jalan arah Sumarekon, Bogor. Sebelum lanjut menuju lokasi camping, kami memutuskan untuk mampir sebentar membeli beberapa kebutuhan makanan untuk di camping nanti. Jam 11 lebih 10 kita mampir di Amen Frozen buat beli daging aja sih. Kita camping mau bikin nyaman aja. Ini masih ada tulangnya nggak? Enggak, itu Oh, daging yang slice. Oh, daging slice. Yang ini? Iya. Oh, udah marinasi dia. Udah di daerah Bogor sih, belum Sumarekon. Belinya daging slice. Sama apa nih nggak tahu, udah jajanan istri saya sama enoki. Mau beli sayuran di sini nggak ada, jadi ya udah di sini hanya beli ini aja. Setelah selesai belanja, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju arah Sumarekon, Bogor, dan nanti akan tembus ke kawasan Gadok. Untuk perjalanan dari awal tadi, kita banyak banget skip ya teman-teman, supaya videonya nggak terlalu panjang dan juga teman-teman tidak bosan, karena setiap saya jalan pasti arahnya ke Bogor terus. Jadi sekarang kita langsung lanjut ke jalur yang sudah mendekati lokasi camping aja ya, karena biasanya bagian jalan menuju area camping seperti itu yang paling sering teman-teman tunggu untuk dijadikan referensi perjalanan. Setelah sampai di kawasan Cipayung, akses menuju lokasi camping ini kita masuk ke kiri, masuk ke Jalan Cilember namanya. Dan karena kebetulan ini juga sedang long weekend, kondisi jalan di sini cukup padat. Apalagi jalur Cilember memang terkenal sempit di sini ya. Sementara kendaraan yang lewat cukup ramai, terutama mobil. Bahkan di beberapa titik kendaraan dari dua arah harus bergantian jalan supaya tetap bisa lewat. Jadi arus jalannya lumayan tersendat. Dan di perjalanan kali ini kami juga sempat terkena macet ini, kurang lebih 30 menit di jalur Cilember ini.
Jadi molor 30 menit kita nyampe di lokasi. Dan ternyata setelah lanjut sedikit, kami kembali terkena macet tepat di area persimpangan menuju jalan pesantren. Nanti di pertigaan ini kita belok kiri ya teman-teman, masuk ke jalan pesantren. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah pernah camping ke area Curug Panjang atau Highland Camp, akses jalannya kurang lebih sama karena sama-sama melewati jalan pesantren ini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah mulai masuk ke jalur yang menanjak-menanjak ya. Dan ini adalah tanjakan pertama yang lumayan cukup menantang, apalagi buat motor matic cc kecil yang dipakai berboncengan seperti saya. Menuju lokasi camping ini sendiri, ada sekitar 3 tanjakan yang cukup ekstrim seperti ini ya. Tapi alhamdulillah untuk tanjakan pertama ini motor saya masih kuat naik. Walaupun tadi sempat terasa kehilangan tenaga juga di beberapa bagian tanjakan. Di depan ini ada pertigaan ya teman-teman. Kalau belok ke kiri itu jalurnya menuju ke arah Curug Panjang dan Highland Camp. Sedangkan untuk menuju Bukit Pinus Paseban, kita ambil jalur lurus saja. Dan seperti yang terlihat, tepat setelah pertigaan ini kita langsung ketemu lagi sama tanjakan ekstrim. Nah, ini adalah tanjakan ekstrim kedua. Alhamdulillah untuk tanjakan kedua ini motor masih cukup kuat juga untuk naik sampai atas. Walaupun memang harus pelan-pelan dan harus bisa kontrol gas motor ya, supaya tenaganya itu nggak hilang. Setelah berhasil melewati tanjakan tadi, perjalanan langsung disuguhi pemandangan jalan yang menurut saya indah banget. Udara di sini juga terasa lebih adem, lalu di kanan kiri jalannya juga dipenuhi pepohonan dan tebing yang membuat suasananya jadi makin syahdu dan nyaman dilihat. Menurut saya pribadi nih, salah satu bagian jalan paling menarik saat menuju Bukit Pinus Paseban itu ada di jalur ini.
di depan ini kita sudah sampai di tanjakan ketiga. Lokasi tanjakan ini berada tidak jauh dari area Curug Cibulau. Dan ini juga bisa dibilang sebagai tanjakan paling panjang sekaligus paling ekstrim di jalur menuju lokasi camping kali ini. Karena tanjakannya cukup berat untuk motor saya yang dipakai berboncengan, akhirnya saat sudah sampai di tengah tanjakan, istri saya memutuskan untuk turun supaya motor tetap bisa melaju sampai atas. Walaupun benar-benar sudah habis tenaganya ya, benar-benar kayak udah ngempos gitu, motornya nggak ada tenaga sama sekali karena safety-nya udah mulai terbakar ya, udah mulai gosong. Kita istirahat dulu di pertengahan tanjakan ya. Ini di depan masih yang paling nanjaknya, dan motornya sudah mulai mengeluarkan bau sangit. Jadi mau nggak mau kita harus istirahat dulu, paling nggak 15 menit 20 menit ya, buat ngademin safety-nya supaya bisa nanjak lagi. Dan sudah dipastikan sih nggak bisa ya buat saat boncengan itu nggak bakalan kuat, jadi itu harus sendirian. Itu yang ekstrimnya. Ya ampun, itu tanjakannya. Itu kondisi tanjakan yang nanjak banget, super kayak gitu. Safety harus kondisi lagi adem supaya kuat. Kalau safety lagi panas dijamin gosong. Kecuali kalau yang ya 150 cc mah ya mungkin udah kuat ya. Dia kan tenaganya udah gede. Istri saya jalan kaki tuh. Ini adalah tanjakan paling sebetulnya ekstrim banget enggak ya, tapi karena kita itu dari bawah itu sudah ngeden terus kalau motor matic ya, jadi safety-nya dari bawah itu udah panas banget. Nah ini di tanjakan terakhir kondisi udah panas banget, udah pasti loyo banget itu, tenaganya udah nggak ada. Oke, kita lanjut lagi. Sepertinya udah nggak ada ya tanjakan yang ekstrim lagi. Oke, kita lanjut lagi. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, parkiran motor di sepanjang jalan ini ramai banget. Jujur saya sendiri memang belum pernah main ke Curug Cibulau, tapi kalau melihat pengunjung yang datang sebanyak ini, sepertinya tempat wisatanya memang menarik dan cukup terkenal juga di kawasan sini. Masih ke atas ya? Makasih Pak. Akhirnya kami sampai juga di area parkiran mobil Bukit Pinus Paseban. Buat teman-teman yang nanti datang menggunakan mobil, area parkirnya berada di sini ya. Dan setelah parkir, nanti masih harus lanjut trekking jalan kaki kurang lebih sekitar 300-an meter untuk menuju ke area camping. Bahkan lebih ya kayaknya ya. Tapi kalau menggunakan motor seperti saya, aksesnya memang lebih enak karena motor masih bisa masuk sampai dekat area camp. Bahkan bisa parkir di samping tenda juga. Tempatnya kayak
Dan buat diketahui juga teman-teman, sejauh pengalaman saya camping di beberapa tempat, menurut saya area di sini termasuk salah satu yang paling luas untuk motocamp. Jadi buat teman-teman yang suka camping sambil bawa motor sampai dekat tenda, tempat ini nyaman banget karena area campingnya luas dan banyak banget pilihan spot. Hampir semua area camping di sini juga dikelilingi hutan pinus. Jadi suasananya benar-benar terasa adem dan tenang. Apalagi ketinggiannya udah di 1000 mdpl-an lebih. Jadi suhu di sini selalu adem. Selain itu, ada juga beberapa spot riverset di dekat aliran sungai. Tapi untuk area riverset ini memang tidak bisa dipakai untuk motocamp ya. Jadi teman-teman ya harus sedikit trekking ke bawah. Nah, kita sudah sampai di depan tempat registrasi. Nah, saya akan melakukan registrasi ulang ya, karena sebelumnya sudah melakukan registrasi via WA. Isi Om? Ya, Oh, camping. boleh. Nah, Sebelumnya udah reservasi bang? reservasi mas sebenarnya di WA itu aja, tapi kan apa pembayaran belum. Atas nama Erwin. Atas nama bang Erwin. Iya, itu. Tuh ininya doang. Oh iya itu. Nah, iya ini. Ya, Oh, bang Erwin ya. iya. 2 orang jadi 70.000. 70. Oke. Kalau samping kali kan itu ada papan deknya tuh. Ah, ah. Kalau misalkan di situ di papan itu papannya kena biaya lagi Berapa? di 70.000 70. satu papannya. Tapi kalau di tanah harga normal. Oke. Aku enggak sih, enggak ke dek. Iya. Nah, oh ya kalau yang dek itu kena lagi 70. Kalau listrik di sini aman nggak Om? Listrik paling kita adanya di titik Di titik-titik tertentu gitu ya? ya betul. Tapi apa? Udah termasuk kan ya udah fasilitas itu? udah termasuk Dari parkir, harga ATM itu? ngecas, toilet udah termasuk semua. Oke, paling kan buat ngecas powerbank saya sih. Peralatan di sini mah kalau ada orang mau nyewa apa lengkap ya? Lengkap. Ada ya? Ada. Oke, sip. Biar nanti rinciannya ditaruh di itu aja. Siap. Mm-mm. Terus apa lagi yang mau saya tanya ya? Di sini kayaknya sinyal kan susah nih. Ngejual wifi voucher ya? Ada. Ada? Ada. Berapa dia? 10.000 per 24 jam. Makasih, Bang. Makasih. Dapat spotnya, kita akan jalan ke sana ya. Jadi ini di tempat ini view yang tempat registrasinya di atas. Begitu turun ada gubuk-gubuk kayak gini, ada warung tapi nggak buka. Nah, lokasi spotnya berada di itu musola, ada musola. Kita akan ke sana. Oke, masih kosong di sana. Keren deh. Nah, di atasnya situ teman-teman. Jadi motornya di sini aja dulu. Kita naikin nanti pas motornya sudah dingin. Oke. Setelah melihat-lihat beberapa area camping, akhirnya kami menemukan spot yang menurut kami benar-benar cocok. Tempatnya tenang, cukup hening, dan suasananya pas banget, seperti yang kami cari untuk camping kali ini. Dan sebenarnya saat mulai membangun tenda, kondisi cuaca sedang mendung cukup tebal, bahkan beberapa kali sempat turun gerimis juga. Jadi kami lumayan semangat dan agak buru-buru saat mendirikan tenda, supaya semuanya cepat selesai sebelum hujan turun lebih deras.
pas banget. Tidak lama setelah tenda selesai dibangun dan kami baru banget mulai menyeduh kopi, tiba-tiba hujan langsung turun. Suasananya langsung berubah jadi makin tenang dan terasa syahdu banget. Apalagi untuk perjalanan kali ini saya ditemani oleh istri, orang yang paling saya cintai. Jadi momen sederhana seperti duduk di depan tenda sambil menikmati suara hujan dan segelas kopi terasa sangat berharga untuk kami. Suara wajan panas kena minyak tadi lumayan bikin kaget. Minyaknya sampai muncrat kemana-mana. Jadi agak was-was juga, takut kena tangan atau bagian tubuh. Kalau saya sih karena sudah beberapa kali ngalamin kejadian begini waktu camping, jadi lumayan sudah terbiasa. Tapi beda dengan istri saya. Karena ini salah satu pengalaman pertamanya, lihat minyak muncrat pas masak di camping. Jadi tadi dia kaget banget. Untuk menu sore ini, kami masak tumis daging yang sebelumnya sudah dimarinasi, lalu ditambah jamur enoki juga. Dan untuk nasinya sendiri, sebenarnya tadi saya sudah masak lebih dulu sebelum mulai masak daging. Begitu semuanya matang, akhirnya kami makan bareng di depan tenda sambil ditemani suasana hujan. Karena dari perjalanan tadi kondisi kami juga sudah cukup lelah dan lapar, jadi makannya terasa lahap banget. Apalagi suasana dingin, hujan turun pelan, perut kenyang. Rasanya jadi lengkap dan benar-benar syahdu. Alhamdulillah, hujannya mulai reda pas masuk waktu maghrib. Dan setelah selesai sholat, kami masih lanjut duduk santai di depan tenda sambil menikmatin kopi hangat. Udara di sini malam ini terasa dingin banget, tapi justru itu yang bikin suasananya makin nyaman untuk dinikmatin pelan-pelan. Hingga menjelang sekitar jam 7 malam, kami lanjut masak lagi menggunakan sisa daging slice yang dari tadi sore. Karena sebenarnya kami juga belum begitu lapar. Jadi malam ini cukup masak sederhana aja sisa tadi. Ada daging, jamur enoki, dan 1 mie rebus. Dan ternyata itu sudah lebih dari cukup untuk menemani malam yang dingin seperti sekarang ini. Malam di sini lebih banyak kami habiskan dengan suasana sederhana. Kami duduk santai, berbincang banyak hal, sesekali tertawa, dan menikmati suasana malam yang tenang di tengah hutan pinus. Dan tanpa terasa waktu sudah menunjukkan sekitar jam 9 malam, dan akhirnya kami memutuskan untuk istirahat. Dan sampai jumpa lagi besok pagi. Ada bautnya.
Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini berjalan baik dan membawa banyak hal baik juga untuk teman-teman semuanya. Kadang hidup memang melelahkan, tapi sesibuk apapun itu, jangan lupa kasih waktu sebentar untuk diri sendiri beristirahat. Karena pikiran yang tenang seringkali datang dari momen-momen sederhana yang jarang kita sadari. Dan pagi ini sebelum memulai aktivitas lagi, saya sudah menyiapkan kopi hangat dan mulai memasak nasi untuk sarapan kami di camping kali ini. Nah, masak nasinya sudah selesai nih ya. Jadi kalau nasinya udah seperti aron gitu ya, apa sih ya, udah kelihatan mateng tapi masih berair dikit, udah tutup aja seperti ini. Kita matiin kompornya dan dibiarinin sekitar setengah jam lah. Jadi nanti nasinya sama kayak hasil masak di rice cooker, masih ngebul kan, tapi kompornya udah mati. Nah, kebetulan kita tuh suka dengan yang camping nuansa hutan gitu, kayak gini gitu. Jadi kalau camping berdua nih, saya sama istri pasti ngajaknya ke tempat-tempat yang adem. Nah, karena kita mau santai seharian, milihnya tempat yang adem. Dan ini hasil nasi yang dimasak menggunakan nesting setelah didiamkan kurang lebih sekitar 30 menit ya teman-teman. Kalau masaknya pas, hasil nasi di nesting seperti ini sebenarnya sudah mirip seperti nasi yang dimasak di dalam rice cooker. Semakin sering datang ke tempat seperti ini, saya semakin mengerti bahwa rasa nyaman ternyata bisa hadir dari hal-hal kecil. Bukan soal tempat yang ramai atau fasilitas yang mewah, tapi tentang bagaimana sebuah suasana bisa membuat pikiran terasa lebih ringan. Dan mungkin yang paling berharga bukan hanya pemandangannya, melainkan siapa yang ada di samping kita saat menikmatin setiap momennya. Karena sejauh apapun perjalanan yang dijalani, pada akhirnya kebanyakan orang hanya ingin merasa tenang meski untuk sesaat. Itulah kenapa pagi di tengah hutan pinus seperti ini selalu punya alasan untuk dirindukan. Udara dinginnya, suasana yang hening, dan waktu yang terasa berjalan lebih pelan membuat saya ingin berlama-lama di sini. Untuk sarapan pagi ini kami masak yang simple-simple aja. Ada perkedel instan dan juga ikan kaleng yang memang jadi salah satu menu andalan saya saat camping. Selain praktis dan mudah dimasak, rasanya juga cukup enak untuk dijadikan lauk makan nasi pagi seperti ini. Jadi kalau lagi camping dan tidak mau terlalu ribet,
Menu seperti ini menurut saya sudah nyaman banget untuk dinikmati. Ikan aja ya? Iya. Kalau ini lengkap dengan sayurannya. Kacang merah. Gue tahu aku. Makanya aku beli karena beda. Oh, aku tidak melihat perbedaannya. Apa sih namanya salad. Oh iya, sambal tuna with red beans, Mexican ale, salad. Alhamdulillah, perjalanan camping kali ini akhirnya selesai juga. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut menemani perjalanan sederhana kami dari awal sampai akhir. Camping kali ini mungkin tidak banyak aktivitas, tapi dari suasana yang sederhana seperti inilah kami bisa menikmati waktu dengan lebih tenang dan lebih dekat satu sama lain. Setelah ini perjalanan belum selesai ya teman-teman. Seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk virtual tour mengelilingi area Bukit Pinus Paseban, supaya teman-teman bisa melihat langsung suasana dan fasilitas di tempat camping ini dengan lebih jelas. Saya pamit dulu, sampai bertemu di perjalanan camping berikutnya. Dadah. Sekarang di jam 9 lebih 20 menit di Bukit Pinus Paseban Megamendung. Nah, sekarang di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Nah, kita akan virtual tour bareng-bareng di sini ya. Nah, virtual tour kali ini mungkin akan saya cut karena di sini saya tidak sendirian dan lumayan agak banyak juga yang camping di sini. Nah, sekarang saya berada di dekat tempat registrasi. Nah, teman-teman kemarin kalau saya pas datang ke sini pastinya teman-teman lihat ya akses ini. Ini akses dan begitu di depan saya itu adalah tempat registrasinya. Nah, jadi itu adalah tempat registrasinya. Kita berada di tempat cakepnya Bukit Pinus Paseban. Nah, ini tempat buat campingnya cocok banget buat teman-teman yang mau motocamp. Camping di samping motornya di samping tenda. Dan semua bisa buat motocamp. Di sini tempat yang sangat cocok buat teman-teman yang mau motocamp ya. Camping tendanya di samping motor. Tuh. Asik banget ya. Ini spot yang paling atasnya. Jadi spot paling atas, paling pertama. Begitu teman-teman nyampe di sini ke tempat registrasi ya, di atasnya seperti ini. Kita langsung ke toiletnya ya. Dan toilet di sini airnya ngucur, nggak berhenti. Karena air dari pegunungan langsung. Nah, toiletnya standar seperti ini ya. Seperti ini, jadi bisa di seperti ini. Nah, begitu kita di sini kita akan ke bawah ya, ke tempat saya berada. Di sini view-nya seperti ini teman-teman tuh, bagus banget ya. Untuk spot listrik ya, teman-teman pasti sering tanya nih keberadaan listrik gimana. Ada, aman ya. Di sini ada di tempat saung-saung nih teman-teman. Di bawah tuh ada ya. Jadi teman-teman cukup bawa roll panjang aja, roll kabel panjang, dan siapin juga mungkin colokan T. Karena di sini stop kontaknya benar-benar terbatas, paling cuma satu gitu. Jadi teman-teman kalau sedia colokan T juga pastinya bisa ikutan gabung di situ. Oke, kita ke bawah ya. Halo Bang. Halo Bang. Lagi serius banget. Ini buka setiap hari kan ya? Bukan setiap hari. Setiap hari. Kalau setiap harinya ada yang jaga di sini nggak? 24 jam gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, Tuh, jadi paling- ditinggal ya? Ya.
Paling kalau weekend ada kali. Kalau weekend setiap hari, setiap weekend ada. Ada. Kalau warung juga bukannya weekend aja sebetulnya. Weekend juga. Kalau misalkan weekend juga, kalau misalkan rame. Rame, kalau enggak ya. Enggak. Oh gitu. Oke. Warung juga di sini tergantung banyaknya pengunjung. Kalau misalkan weekend juga banyak pengunjung, warung pasti buka. Kalau misalkan nggak terlalu banyak, warung juga tutup. Oke, siap. Oke. Kalau itu yang kayak rumah-rumahan itu disewain berapa harganya? Disewain itu 400.000. 400.000 bisa Ya. buat berapa orang itu, Pak? Itu muat 6 orang. 6 orang. Iya. Oke. Ada berapa itu? Ada berapa? 3. Ada 3. Iya. Yang di samping kali ada 1. Oh, di samping kali berarti di bawah ya? Iya, di bawah. Oke, siap. Fasilitasnya apa aja kalau yang rumah-rumahan itu? Fasilitasnya kasurnya 2. Kasurnya 2. Terus peralatan masak kayak kompor gitu, gas, sendok, pisau, pokoknya alat-alat masak ya komplit. Komplit ya. Ya, kamar mandi di dalam. Oke. Kasur 2, bantal 4, selimut 2. Oke, siap. Oke, Bang Dadan, segitu aja. Terima kasih banyak Ya, sama-sama Pak. atas informasinya. Ya. Oke, balik lagi saya mau ke sana. Siap Pak. Makasih. Sama-sama. Nah, itu teman-teman, mungkin penjelasan dari Bang Dadan udah cukup jelas ya, informasi mengenai keberadaan ya semuanya, termasuk yang kalau mau solo camping di sini kepengen yang tenang di weekday, di hari kerja itu cukup tenang pastinya ya, bahkan nggak ada yang jaga di sini. Seperti ini teman-teman, kemarin kita nyampe situ, terus keberadaan tenda saya berada di sana. Ini adalah musola teman-teman. Ini musola, ini toilet. Nah, musola dan toilet dekat dengan tenda saya. Tenda saya berada di belakang musola ini teman-teman. Nih, kita ke toilet yang di belakangnya warung. Di belakangnya warung seperti ini. Ya. Ini adalah toilet yang lantainya keramik ya, lebih bersih, lebih kelihatan bersih gitu. Kita kemana dulu nih teman-teman, karena kondisinya ramai. Nah, kita akan ke jurang dulu, ke bawah, ke pinggir kali juga mungkin ya. Ini area campingnya, dan ini glamping yang harga 400.000 teman-teman. 400.000 bisa buat 6 orang ya tadi bilang. Kita ke bawah lagi. Itu glamping isinya banyak banget. Kayaknya lebih dari 6 orang itu tadi. Lagi ada kumpul-kumpul namanya. Ini area agak becek ya. Tuh, ini bekas motor lewat. Dan rumah-rumahan ini yang 400.000 tuh. Ini di sini ada 2. Satunya lagi katanya di pinggir kali. Nah, ini areanya seperti ini. Toiletnya juga ada di sini. Kurang terawat ya. Pintunya rusak, tapi masih bisa digunakan. Oke, kita akan ke bawah ke tempat yang ada sungainya. Jadi tempatnya agak kurang terawat. Dan toilet aku udah nggak bisa pakai. Nah, buat teman-teman yang suka dengan view langsung ke sungai, ini di sini tempatnya. Wow. Ini jalannya ekstrim teman-teman nih. Karena jalannya sebetulnya ada 2. Kayaknya yang satunya yang agak lebih bener ya. Kalau ini kurang rekomen buat jalan. Ada tantangannya. Tuh. Nah. Terus kita begitu nyampai di sini, wow, lokasinya mantep banget.
Buat teman-teman yang suka camping di pinggir sungai, ini di sini tempatnya, mantap. Wow. Lagi banyak yang pada renang. Maaf kesorot, tapi nggak apa-apa ya. Hanya kesorot sekilas saja. Nah, ini adalah jak kayunya. Nah, ini adalah dek kayunya ya. Oh. Ini kalau di dek kayu ini nambah 70.000 teman-teman. Kalau mau camping, tendanya tempatnya di sini. Di dek kayu nambah 70.000 di luar HTM ya. Nah, keberadaan toiletnya di sana teman-teman. Saya nggak ke sana ya. Cukup di sini aja. Sungainya bening banget. Kita lewat akses jalannya yang seperti itu ya. Nah, nanti kita akan naiknya lewat akses utamanya yang gampang. Nah, ini akses yang benernya, akses utamanya. Jadi begitu turun, nyampe tempat campingnya di sana ya. Mulai dari sini nyampe sana, nyampe yang tadi saya info di saat turunnya lumayan terjal banget. Seperti ini. Nah, di sini juga di sebelahnya sana sebetulnya ada tempat buat apa? Kayak kafe dan glamping gitu ya, tapi kayaknya bukan Pinus Paseban, beda lagi. Ini punya Pinus Paseban, salah satunya yang rumah-rumahan di pinggir kali ini teman-teman, seperti ini. 400.000 harganya dan tempatnya seperti ini. Ini kosong sepertinya. Nah. Oh. Dalamnya saya nggak bisa lihat ya. Dan view ke depannya seperti ini teman-teman. Oh. Langsung ya. Di depan kita sebetulnya banyak banget tempat glamping. Saya nggak tahu ini tempat glamping namanya apa. Nah, akses jalannya yang di sini enak nih teman-teman. Kalau teman-teman kesini milih yang di pinggir kali, aksesnya jangan lewat yang tadi saya lewatin ya. Lewatnya sini aja. Ini enak. Tuh, nyampe di titik pertama lagi. Rada ngos-ngosan. Tuh, ini warungnya. Kita langsung ke tempat tenda saya. Nah, ini musolanya. Langsung aja kita spill musolanya. Nah, musolanya seperti ini. Di sini nggak ada sarung dan nggak ada mukena, jadi teman-teman harus siapin sendiri ya, mukena dan sarung. Di sini hanya ada sajadah aja, tempat wudhunya di sini.
Ini tempat wudhunya dan toiletnya di sana. Saya nggak ke toilet karena sedang nggak dipakai. Setidaknya sama aja bentukannya. Toiletnya ada 2 pintu di situ. Nah, saya berada di belakang sana. Enak ya di situ ya. Hah? Nah, tempat saya seperti ini teman-teman. Motor saya ada di bawah situ. Sebetulnya motornya bisa ditaruh di samping sini, cuman harus dorong sedikit karena ini kan lumayan tinggi ya, dan ada akarnya. Pokoknya di sini cocok banget buat teman-teman yang mau camping bawa motor dan motornya ikutan camping ya di samping tenda. Itu cocok banget ke Pinus Paseban ini. Dan tempatnya asik banget karena full pinus. Tempat yang seperti ini kan yang saya datengin udah kayak semisal di Pasir Sumbul kemarin, Taman Pinus, terus mana lagi ya, sini bertiga ya yang full pinus. Bukit Kabayan, Bukit Kabayan, terus mana lagi ya, udah 4 itu yang full pinus. Salah satunya ini ya. Oke teman-teman, segitu dulu virtual tour kali ini di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua dan tentunya bisa menjadi referensi buat teman-teman semua yang mau ke sini. Jadi setidaknya kalau sudah nonton virtual tour, teman-teman bisa tahu kondisi keadaan di sini. Mulai dari toilet, listrik, tempat campingnya, tempat areanya, dan lain sebagainya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan, tentunya di tempat yang berbeda. Dadah.